siapa yang mau naik nanti gue kasih kopi gitu. Terus gue mau, karena gue mau kopi. Kan Mobile Legend mulu, player bukan kata gue. Nggak mau. Gue nggak bisa LDR. Oh, lu terus ya udah dia LDR. Ya udah gue sedih kan. Oh dia di luar negeri LDR-nya? Enggak, di luar Depok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keponakan ketemu lagi dengan Omen. Di episode kali ini kita kedatangan seorang wanita cantik, pandai berkomedi, tapi satu yang sangat disayangkan, suaranya kayak knalpot racing. Kita sambut Arafa. Makasih Arafa, akhirnya bisa hadir di sini. Iya, tapi emang suara gue kayak knalpot racing, Bang. Ya nggak usah dijelasin kan? Daripada suara gue kayak itu gak lu yang sepeda terus dipakein gelas gitu, kerata. Atau enggak balon. Nah adek lu, ntar kita bahas lebih detail ya. Adek lu lebih cempreng lagi gitu. Emang turunan atau gimana sih? Gak tau Bang, kita kalau ngomong bisik-bisik sebenarnya biasa aja kan. Tapi kalau udah ke nada atas tuh kayak suara kita melengking gitu kayak. Bokap juga suaranya kayak gini. Lebih ke kakek gua sih. Kakek lo kan laki juga, berarti dia melengking dong. Berarti emang turunan bisa dibilang. Nyokap? Kagak tahu sih. Nanti kita undang nyokap gua kali ya biar kita tahu. Nggak perlu. Nggak perlu. Lu emang lagi berusaha naikin semua keluarga lo ya? Ade lo dijadiin konten berhasil. Ya kan gua pengen sejahterain keluarga gua. Kalau lu sejahterain, lu kerja keras, lu bagi ke mereka. Jangan mereka dipekerjakan. Beda lu mensejahterakan sama mempekerjakan. Bang, Rafa. itu namanya bikin kayak apa? Yang dinasti gitu gimana sih? Enggak apa sih, bukan dinasti. Apaan ya? Organisasi. Jadi nanti keluarga-keluarga gue aja yang ada di TV, yang ada di YouTube. Oh gitu. Lu mau ngerajain semua media gitu dan semua isinya keluarga lu. Terus yang nonton siapa? Yang nonton penonton lu aja. Kehitung dong cuma 10 orang. Tapi ini hebat nih, Arafa seorang komedian. Ya kan awalnya berarti lu stand up ya? Stand up terus juga. Itu ikut-ikutan Bang. Ikut-ikutan? Iya, bukan ikut-ikutan karena gue sebenarnya emang kagak suka komedi kan. Nah terus? Terus kayak gara-gara gue kagak bisa ngomong di depan orang. Jadi kalau gue ngomong gue mah di belakang. Enggak, maksud bukan berbalik badan dong, bukan balik badan. Awalnya justru berarti lu sama sekali enggak. Mahasiswa biasa aja Bang. Kuliah di mana sih? Di UIN. Kuliah di UIN. UIN Jakarta. Islam. Ciputat. Ciputat. Iya. Oh di situ. Kagak nasional. Universitas Islam Negeri. Oh negeri. Ya. Bareng Bang Zadwin. Bang Zawin. Zawin. Bang Zawin, Bang Jupri kan agak Bang. Yang mantan lo Zawin apa Jupri? Kok langsung diem sih? Kalau nggak dua-duanya ya tinggal bilang nggak dua-duanya gitu. Lebih ke Ucup sih, ada namanya Ucup. Gua kenal siapa lagi Ucup. Siapa lagi Bang? Iya Zawin, Jupri. Terus siapa lagi ya? Rahmat tau Rahmat gak? Tahu. Rahmat Ababil dia. Rahmat Ababil tahu gua. Oh berarti lu satu angkatan sama mereka? Nggak satu angkatan, Bang Zawin di atas gua, Bang Jupri di atas gua. Terus habis itu pas ketemu sama mereka gua tuh suka karena bukan suka karena apa ya? Ya nggak usah dijelasin. Ya lu biasa aja. Lu kayak langsung lagi. Gitu. Iya gue biasa aja. Lu jangan aja panik. Suka apa nih? Karena mereka tuh kayak ngebimbing. Oke. Kayak, Pak ikut ini. Maksudnya pas gua nyoba, terus kayak mereka kayak, kita bantuin gitu-gitu. Kayak support lah, gimana sih orang support kan jadinya enak ya. Kita jadi kayak, wah terasa disupport nih, berarti kita harus rajin juga. Masa yang rajin lebih yang supportnya kita daripada kita gitu. Ya udah akhirnya gue ikutan lah Suca tuh. Oh enggak, sebentar. Lu awalnya berarti stand up itu karena keinginan lu terus disupport atau didorong sama mereka, terus abis itu makin disupport sama mereka? Gue kan nggak bisa ngomong tuh ya pertama ya, gue nggak bisa presentasi. Nah pas gue kata temen gue cerita lah, gue curhat ya, gue gimana ya kalau gue presentasi, kenapa gue kayak gemeteran gitu Bang, tremor. Iya, terus kata gue nggak cek darah lo. Kita nggak tahu sakit apa kan, masih muda padahal di depan orang banyak atau hanya 40 orang lah satu kelas tuh gue tremor kan.
terus kan ini kenapa ya gue gitu, kayak keringetan gitu-gitu. Nah terus habis itu kata teman gue, ikut stand up aja Fah. Ya udah gue ke stand up Depok tuh. Sebuah saran yang luar biasa loh. Maksud gue. Terus gue ini bang kan stand up Depok tuh ngadainnya di kafe. Kafenya tuh kopinya tuh mahal, kayak 30 ribuan. Siapa yang mau naik nanti gue kasih kopi gitu. Terus gue mau, karena gue mau kopi. Tuh dicontoh. Datengin kafe gitu. Bang saya mau kopi, saya stand up, boleh gak begitu? Padahal nggak ada acara stand up di kafe itu. Tapi maksudnya kan ini bisa aja kan? Artinya kan itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Iya. Tapi memang pada saat itu memang ada event. Ada event, terus katanya cewek gitu kan. Terus kata gue, duh apa gue nih ya panggilan hati gue. Itu beneran? Terus iya itu dulu hostnya tuh, MC-nya tuh Bang Coki Pardede. Sama Bang Rante. Nah terus Bang Coki kan kaya ya, maksudnya lebih kaya daripada kita. Dia kayaknya yang bayarin tuh. Ya udah gue mau bang. Terus abis itu pada ketawa tuh. Kata gue padahal gue kan ngomongnya biasa aja ya. Kata gue nih orang-orang pada ketawa ngawak kan lucu banget kan gue kata gue gitu kan. Terus besokannya disuruh datang lagi. Terus gue dimasukin grup stand up Depok. Wah keren. Terus katanya anak stand up Depok. Katanya lu 10 kali manggung dapat kopi terus nggak lama asam lambung. Nah, lu diundang lagi tuh buat kopi itu. Kagak bang, cuman open mic doang, buat open mic. Nah belajar. Terus ya belajar kan, terus di stand up UIN juga gue ikut akhirnya. Baru berapa lama, gue ikut Suca. Udah ikut aja. Apa yang membuat lu berani untuk ikutan Suca? Stand up berarti apa? Stand up komedi Akademi. Akademi kan, Indosiar kan? Kata Bang Yuda Keling ini, ikut aja. Gue udah bilang sama Bang Radit, katanya ada anak stand up Depok yang lucu gitu. Nanti kalau lu ketemu Radit, nanti lu sapa-sapa Radit aja gitu. Oh, terus Radit tuh jurinya kan? Salah satu jurinya kan? Iya. Terus habis itu dikasih. Terus lu langsung ketemu Radit terus bilang, Bang, saya mau stand up tapi siapin kopi gitu. Bersejarah lo kopi lo. Tapi tetap yang beliin Bang Coki ya. Bang Coki ya. Nggak mau rugi Radit. Nggak mau rugi. Terus akhirnya? Terus akhirnya, nah gue kan nggak ada persiapan. Maksud gue, nih yang Suca 2 itu bang, Bang Coki Pardede ikut juga, Bang Rante ikut juga. Maksud gue dia udah lama banget bang, bertahun-tahun di atas gue kan. Terus kata gue, ini mah gue kalah aja kan. Udahlah ini mah gue nggak ada materi kan, setiap kali tampil 5 menit kan susah ya bang ya. Terus dikasih tema-tema gitu kan, gue susah kata gue. Udahlah, tapi gue tuh selalu terselamatkan bang. Jadi misalnya 5 nih, padahal gue udah jelek, ternyata ada yang lebih jelek dari gue. Oh. Jadi tuh gue kayak terselamatkan. Jadi kan beruntung berarti. Beruntung ya? Bukan karena lu lucu, karena nah, ini kan dari cerita dia. Dari cerita dia, artinya maksudnya ya lu lucu, tapi ternyata ada yang jauh lebih nggak lucu gitu. daripada lu terselamatkan karena itu. Lu sampai berapa besar berarti? Gue 2 runner up gua. Runner up? Iya. Runner up stand up komedi karena keberuntungan. Iya, ini luar terus biasa. Gue sedih gara-gara kayak di Arafah kan gak bisa stand up gitu. Banyak yang bilang gitu kan. Terus sampai sekarang gue. Pada saat kompetisi itu? Ya dulu gue sedih, terus sekarang gue menyadari kayaknya iya dah gue gak bisa stand up. Nah, gue udah takut banget bang stand up. Gue kalau ada acara TV nih, Arafah stand up sedikit, 2 beat, gak mau gue. Lah, lu kan lahir dari stand up. Gak bisa gue stand up. Gue kagak tahu, kayak teori-teorinya gue udah lupa. Lu runner up. Iya makanya gimana ya cara ngilangin biar gue nggak runner up gitu. Ya gak bisa. Sejarah udah tertulis Arafah. Gue udah nggak bisa bang. Sama sekali nggak. Sekarang ini berarti lu udah nggak ambil job stand up. Cuman terakhir yang dibuat sama Bang Ajis. Yang stand up fest. Yang ada abang. Stand up fest. Iya stand up fest. Nah itu doang. Udah. Itu gue juga gara-gara gue nggak enak. Gara-gara ini. Dia mau kalau ngomong asal jeplak. Kemarin ketemu di lokasi syuting kan. Kenapa lu? Nggak ada. Nih, gue ceritain sedikit. Arafah kan harusnya beberapa waktu yang lalu udah deal nih. Hari Jumat jam segini gini. Terus tiba-tiba hari H dia ngabarin kalau misalkan Arafah katanya sakit. Oh oke, sakit. Tapi berapa lama kemudian hari yang sama atau besoknya gue lihat kok dia sehat-sehat aja ngadirin sebuah acara segala macem. Dalam hati gue
si kampret ini. Oke, tapi gue juga nggak mau seuzon. Iya. Ketemu nih sama dia. Karena ekspektasi gue adalah dia menjelaskan dengan dan membuat gue tenang gitu kan. Biar nggak bikin lo sakit hati Iya betul. Tapi dia jawabnya santai aja. Kenapa lo Fah? Kemarin beneran sakit? Iya bang, sakit bang. Tapi gue lihat lu ada acara off air. Besoknya apa gitu? Lah iya bang. Ya gue mau mendingan ngorbanin acara dulu daripada itu gitu. Bang, masalahnya acara itu flyernya udah naik. Kan lu kagak ada flyernya. Iya bener. Oh masalahnya. Masalahnya cuma di flyer. Di flyer sebenarnya. Masalahnya cuma di flyer ya. Kalau nggak ada gue takut nggak ada yang gantiin gue kan. Lu ya, di acara itu betul, kan kalau lu nyari bintang tamu, ya, kata lu siapa kan? Iya, gampang ya nyari bintang tamu ya. Penonton lu juga bisa. Oke, sekarang balik lagi ke tadi cerita lu. Maksud gua jadi penasaran kalau lu segitu nggak yakinnya menjadi seorang stand up comedian, kenapa lu sebegitu pedenya untuk ikut? Kalaupun didorong sama teman-teman lu kan kalau lu nya nggak. Bang, gue kagak pede banget. Lu lihat dah stand up komedi gue di Indosiar. Gue kesel banget kadang-kadang nih ya. Di rumah gue ada, kalau ada yang ngetelin Indosiar, wah, gue habisin tuh dia. Gue kesel banget. Gue yang nonton aja gede. Gue pengen minta dah sama orang Indosiar, bisa gak sih di take down gitu. Ya bisa dong Arafa. Gue sebel banget karena lu pernah gak sih ngerasa lu tuh belum siap gitu. Lu gak siap sama itu semua. Tapi lu harus siap gitu. Dan itu gue waktu Suca. Jadi tuh kayak orang-orang, apaan sih dia, nggak lucunya gini-gini gitu-gitu kan. Sempet kena juga? Iya sempet dulu. Cuman kayak gue tuh kayak mikir, sebenarnya iya gue nggak lucu gitu. Kenapa gue kayak sedih gitu? Padahal diri gue sendiri bilang gue nggak lucu. Tapi berarti mental lu kena pada saat itu dengan komentar-komentar netizen? Dulu waktu gue emosinya stabil. Dulu kan gue masih remaja kan, masih 18 tahun ya. Mana sih? Orang remaja dikatain gitu kan gak sedih ya? Lu katain Cimoy dah, pasti Cimoy sedih. Apa jadi bobo Cimoy? Gak ada urusan sama Cimoy. Sedih apa lu pada saat itu? Gue tuh sampai stres banget. Tapi kata gue job gue banyak kan. Waktu itu sumpah. Ini mah bukannya sombong, ini beneran soalnya. Nah, tapi kata di Indosiar kayak, ngapain sih ada Rafa, ngapain? Kan dulu gue dipakai baca sama Indosiar. Kayak misalnya jadi nge-MC gitu-gitu. Nah gue nge-MC-nya kan sama artis-artis yang udah keren banget ya. Kayak A. Irfan, Bang Gilang, Dirga. Wah gue disuruh ngelawak di sini. Kata gue ngomong apaan nih. Untung aja ada Rizky Bilar, temen gue. Lu jadi numpang ke dia aja lah ya. Iya. Gue kata gue alhamdulillah dah ada Rizky Bilar kata gue gitu. Jadi ada yang setara lah sama gue komedinya. Ya udah jadi gue. Ini orang kampret ya. Nyari orang buat jadi kambing hitam mulu sama dia nih. Tapi waktu ini talk show ya, kan gue pernah ini talk show 1 tahun ya sama Kang Sule sama Pak Andre ya. Kan mereka lawakannya keren-keren banget ya. Gua masuk di saat itu kan 19 tahun kata gua bersyukur juga sih untung ada Dede Sunandar. Dede Sunandar kan gak lucu-lucu juga ya sama kayak gua ya. Jadi kata gua, kalau ada dedikat gua dikat juga deh apa kata gua. Jadi waktu itu kita kayaknya dikat bersamaan tuh. Nih ibarat kata lu kalau kerja kantoran pas lu interview pasti lu nanya kan ke HRD-nya, "Pak, ada yang tolol kayak saya enggak?" Kalau ada berarti ya udah saya mau kerja di sini gitu kan maksud lu kan. Gua kayak nggak mau tolol sendiri tuh. Iya, kayak misalnya kayak sekolah. Kalau gua belum ngerjain PR ya, terus semuanya udah pada ngerjain PR, gua langsung ngerjain PR tuh, Bang. Tapi kalau yang satu belum ngerjain PR, gue tuh aman. Santai. Iya, karena kalau dimarahin berdua, jadinya seneng gua. Ya jadi berarti hidup lu memang bergantung sama orang lain. Enggak, bukan bergantung. Lebih tepatnya kalau ada orang yang lebih bawah dari gue udah aman gitu. Lu akan terus seperti itu, Arafa? Memposisikan diri lu berada di titik nyaman, aman ketika lu ada sadar orang. betul di satu situasi yang sama lu melihat bahwa ada orang yang jauh lebih
bawah daripada lu. Tapi gue kayak enggak sih, gue jadi kayak gue punya temen nih dia gitu. Jadi kayak aman, nggak mungkin gue di-cut kalau dia belum di-cut gitu. Jadi gue kayak ngeliat misalnya gue main sketsa sama lu sama Teh Ayu gitu misalnya ya. Pasti kan yang di-cut gue ya. Nggak mungkin kayak lu berdua karena lu udah expert. Kalau menurut gue sih lu nggak mungkin di-cut. Tapi ya karena kan nggak diundang. Ya enggak lah, mental lu jangan kayak gitu lah. Berarti kalau mental lu seperti itu artinya lu dari awal ketika mengambil sebuah pekerjaan lu udah down dulu menurut gua. Berarti kan lu ngerasa bahwa ya gua tahu kapasitas gua segini. Ya gue ntar kalau suatu saat gue di-cut ya udah emang gue nggak lucu. Ya jadi gimana, lu nggak akan kemana-mana dong, Arafa. Nah tapi gue kemana-mana. Nah itu. Tapi gue mentalnya emang mental lemah pak. Gue kagak tahu gitu. Kenapa lu nggak sekuat adek lu? Gue lihat adek lu lebih kuat deh. Mana kuat dia. Dia kadang-kadang kalau acara nggak ada gue nggak mau dia ya. Kata dia, mendingan gue kehilangan rezeki daripada gue nanti nggak lucu gitu. Dia kayak malesnya kalau nggak ada kakak gitu-gitu. Makanya sekarang lu bikin konten sama adek lu. Iya. Lu segitu nggak pedenya juga bikin konten sendiri. karena adek gue lucu. Gue kalau ada adek gue nih podcast, misalnya di sini nih ada adek gue, udah lu aja cerita nih sama adek gue ketawa doang ntar. Gue membebankan adek gue. Tadi siang kita syuting bareng. Brownies. Ya. Emang itu terlihat kok. Dia tuh emang kayak, oke, gue mau dibayar. Adik gue yang ngomong. Ya kan? Adeknya lebih banyak ngomong. Dan iya bener sih lebih lucu daripada lu sih. Tapi kenapa awal mula lu sampai memutuskan untuk bikin konten sama adek lu? Selain karena pandemi. Lucu. Oh pandemi awalnya? Pandemi, terus gue ngeliat kan dia marah-marah mulu bang hidupnya. Gue bingung banget kayak nih misalnya nih di kulkas donat doang bang. Sama dia sampai diludahin donatnya biar gak ada yang makan. Astagfirullahaladzim. Dia jilat-jilatnya. Nih ya, jangan ada yang makan donat gue gitu. Terus kayak dikasih tahu ke orang-orang kalau dia habis ngejilat itu donat. Emang gak bisa beli lagi? Nggak bisa. Maksudnya kan itu pakai duit dia. Oh punya dia. Iya emang punya dia, nggak boleh. Oh dia selain cempreng pelit. Segitu pelitnya sama keluarga dia. Pelit ya. Oh nyontoh dari siapa tuh? Arafa menurut lu? Pelitnya? Iya. Jangan nanti emak bapak gua kesedih kalau disebut salah satu. Jadi dia udah ngomong. Lu udah ngomong. Orang kan dia ngomong adalah gitu loh. Iya dia yang ngomong. Aduh. Tapi kayaknya pelit emak gua ada bang. Soalnya dia pernah bikin. Gua udah gak nanya ya. Gue udah gak mau tahu. Ketika lu ngomong nanti sedih, gue udah yang gue gak enak nih, gue gak mau gitu. Gue gak mau ngulik-ngulik kayak gitu. Tapi emang lu kan sebenarnya pengen cerita kan. Nih emak gue bikin bebek. Apaan ya, bebek disemur apa bebek diapain gitu ya. Di rumah gue nih bikinnya. Gue beda rumah nih, beda 20 menit lah. Bikinnya masaknya di rumah gue. Belilah dia satu bebek. Digoreng, yang direbus kan. Terus sama dia bebeknya dibawa pulang lagi ke rumahnya. Pelit gak sih? Kata gue perasaannya ibu-ibu tadi masak dah. Kok tiba-tiba kagak ada. Semua dibawa balik? Enggak dibawa. Nih jadi kita makan satu-satu doang nih. Berapa bebek gitu lumayan lah. Terus sisanya dibawa pulang ke rumahnya dia. Ya gak pelit dong. Bang tapi maksudnya gak usah dibawa pulang gitu maksud gue. Kan di rumah gue lagi rame, lagi banyak. Kayak, buat bapak lu gitu. Lah iya kan maksudnya bokap lu di rumah. Iya. Di rumah nyokap nih ceritanya. Oh iya tapi baik sama bapak gue ya. Tapi pelit ke gue dong. Gue pengen makan bebek lagi. Gue pengen makan bebeknya bang. Masakan bebek mak gue enak banget. Ya kan lu tinggal belajar cara bikin bebek kayak mak lu. Ribet. Oh berarti lu yang durhaka. Bukan malu yang pelit, lu yang durhaka. Gimana? Ya maksudnya malu baik. Nih dia udah bikin di situ, udah dia serving buat lu sama teman-teman lu yang ada di situ pada saat itu, betul tidak? Ya. Udah makan semua gak? Makan.
Ya daripada mubazir menurut nyokap lu makanya dibawa balik buat bapak lu juga begitu kali. Iya kali ya. Ya udah, berarti gue yang salah. Kenapa lu nggak ngomong, Ma? Gue bilang pas di chat, Bu, bebek dibawa balik. Iya. Terus? Buat bapak lu. Terus nggak ada kelanjutannya. Lu bilang, maksudnya lu bilang kan masih pengen, kenapa nggak disisain sih, Bu? Kan gua ungkit terus di keluarga gua. Lu aja jahat lu. Timbang masalah bebek aja lu. Diungkit-ungkit. Kagak, malu kagak pelit, lu yang durhaka lu. Durjana banget. Lagi dia kan pakai kompor gua. Allahu Akbar. Astaga, lu yang pelit nih. Ade lu nurun dari lu, Arafah. Bukan dari malu. Bukan masuk, cuma pakai kompor doang. Aduh, kita lanjut ke ade lu dulu deh. Nah, terus habis itu tadi adik gue lagi mana? Pandemi kan. Terus habis itu pelit. Gara-gara pelit. Iya, nah terus gue ngeliat dia kan marah-marah terus kan. Marah-marah betul. Apa-apa marah-marah, maksud gue kan waktu pandemi kan bener-bener barang-barang tuh nggak bisa kita beli keluar-luar gitu kan. Nah terus habis itu dia marah-marah. Gue bilang, ini cocok nih jadi ibu-ibu, kata gue gitu. Udah bikin konten udah. Ah kagak mau, kata dia gitu kan. Ah ya udah gue aja kan yang bikin konten jadi ibu-ibu. Terus akhirnya dia mau ngeliat gue tuh bikin konten sama videografer. Gue bilang, dah seru tau dah ini bikin konten. Mau deh ya udah gue. Nah dipakein tuh kerudungnya merah, ini warna biru. Terus sama videografer gue, ya jelek banget gitu. Dia langsung mukanya melotot merah gede. Ada tuh videografer gue namanya Fitra. Emang dia tuh suka adu domba dia, Bang. Adu domba, kambing domba. Adu domba. Iya. Gue bilang jangan kayak gitu. Entar dulu. Emang circle lu kayaknya jahat ya. Oke, terus. Siapa sih Bang yang jahat? Kagak ada yang jahat. Ya itu kameramen lu. Iya, kameramen gue jahat. Iya, itu kan di circle lu namanya. Tapi kan jahatnya dia karena sekarang lihat Halda baik kan, bagus. Rezekinya lancar. Betul. Iya. Nah, terus habis itu diketawa-tawain tuh. Ya udah dia akhirnya sempet bete terus kayak kerudungannya langsung dibuka gitu-gitu. Jadi dia udah nggak mau pakai daster-dasteran. Ya udah gua aja tuh yang make. Berapa hari kemudian gua kasih pengertian kan. Lu kasih pengertian ke dia. Terus habis itu dia akhirnya mau, Bang. Kerja sama gue. Kerja sama lu, keren. Terus tadinya gue pakai nenek gue juga marah-marah terus. Gue kagak demen digini-giniin gitu. Oh nggak seneng dikontenin? Iya nggak demen disuruh-suruh dia. Kan bilang, mak ntar ini ya mak ngomong ini ya mak. Kagak, lu ngomong apaan sih? Gitu kan. Terus kata gue, nanti 100.000 dah. Udah mana sini, kata nenek gue gitu. Nah tapi udah diambil 100.000-nya. Nah nanti dia salah. Tapi kata dia, udah gue capek gitu. 100-nya tetap dibawa. Dulu gue sama nenek gue, ya udah akhirnya. Tapi nenek gue kayak gitu-gitu terus kan, marah-marah juga. Kata gue siapa ya? Udah Halda akhirnya. Sampai sekarang. Berhasil bahkan. Tandeman kalian nggak cuma di konten gitu, akhirnya kan membawa kalian berdua sampai diundang acara TV. Iya benar. Entah talk show, entah apapun itulah ya gitu. Kalau sama nenek gue berarti gue sama nenek gue terus. Nah iya, kasihan nenek lu. Takutnya dia nggak mau di briefing sama orang TV. Iya. Udah gitu minta honornya cash. Sorry, saya maunya cash 100.000. gitu. Iya, 100.000 tetap. Segmen 1 pulang. Capek. Cepetnya tetap dibawa sama dia. Berarti si lu sama Halda nih udah kayak Batman sama Robin, iya kan? Iya. Artinya udah saling ngelengkapin satu sama lain gitu. Tingkat kesulitan apa yang lu dapetin ketika lu ngedirect si Halda? Artinya kan pasti idenya banyak kan dari lu kan? Gue cuma jadi talent doang. Kayaknya kalau kita bergrup kayak Bapak kan cagur. Udah jarang kan bertiga. Betul. Itu tuh yang gue takutin kayak gitu. Takutnya gue berdua terus nanti kayak lama-lama jarang jadinya. Nah sekarang tuh Haldo udah sendiri, udah bisa sendiri gitu-gitu. Dia kayak udah gak butuh gue, Pak. Kan gue jadi takut ya, jobless gue. Gue kata gue nih, gue nganggur nih kalau Halda udah bisa sendiri. Karena job gue kebanyakan sama Halda sekarang. Gue kata gue,
Mainan gua lebih mahal dari Halda, pasti orang-orang mikirnya Halda aja. Lebih murah. Iya. Gimana ya caranya, Pak? Ya nggak tahu. Keluarga lu, apain gua ngurusin? Terlalu complicated keluarga lu. Ada yang oportunis, ada yang pelit. Aduh. Berarti suka naik gunung juga katanya? Suka naik Karena gunung, lu diving. Coba diving deh, Bang. Enggak, gua nggak berani. Kenapa? Gua angkatan darat. Angkatan darat juga diving, Bang. Ada. Iya, enggak semuanya angkatan darat di darat. Betul. Cuma maksud gua tuh pecinta darat udah gitu. Laut gua takut, udara gua takut. Udah. Bener. Kenapa? FOMO. Trauma. FOMO sih. Trauma beda, jauh dong. Gua kerja dari pagi, lu mah masih pada bangun ya? Lu baru pada bangun. Gua nggak ngeliat lu di brownies tadi. Emang nggak ada, beda penonton. Iya, mungkin trauma. Ya ada sisi traumanya lah gitu. Kalau FOMO kan fear of missing out, beda sama trauma gitu. Cuma maksud gue kalau gue laut karena memang gue dulu mungkin waktu masih kecil traumanya karena dipaksa untuk berenang di tengah laut. Dibawa ke tengah sama keluarga gue pada saat itu. Yang gue inget itu sih. Jadi gue takut sama laut gitu. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke? Gue kan lagi ngebahas lu hobi naik gunung. Emang karena lu suka dari hati lu atau lu ngelakuin itu karena ada hubungannya sama seseorang yang lu suka? Nggak, gue suka. Lu suka? Nah, lu harus nyobain ini, Bang. Naik pesawat tapi kagak ada ininya. Kagak ada pintunya. Di Cibubur ada. Itu serem banget, Bang. Jadi itu cuman ada pilot sama lu doang. Jadi mau kalian gitu. Cibubur. Iya ada. Pesawat di beneran. Villa Datika. Tapi bukan para layang. Pesawat. Di Cibubur. Iya di Cibubur, Bang. Lu udah nyobain? Ngiter Cibubur Junction aja kita di situ. Lu udah nyobain? Udah. Waktu itu. Itu juga di TV sih. Gua disuruh. Seru banget, Bang. Gua kan program gue Strong Woman. Ya. Cewek-cewek kuat. Jadi lu harus coba, Bang. Enggak, makasih. Oke. itu tadi lu beneran suka naik gunung. Iya suka, Bang. Udah suka, terus nggak ada orang yang gimana Bang. Nggak ada. Udah itu doang sih. Apa lagi, Bang? Lagi dipotong. Ya udah deh sekarang. Lu tapi pernah nyoba naik gunung nggak? Nggak, bintang tamunya lu bukan gue ya. Oh iya. Kalau naik gunung gue belum pernah. Naik gunung belum pernah. Tapi kalau kayak camping di gue nggak tahu jatuhnya itu kaki gunung atau apa namanya? Apa sih? Ya daerah. Kaki orang. Bukit apa gitu gue nggak ngerti. Apaan? Lah. Bukit? Iya. Oh, di mana? Lupa gue waktu zaman SMA Bogor. kalau nggak salah. Lupa gua. Gunung Kapur kali? Ya, jangan paksa gua mengingat. Kalau gua bilang lupa. Kenapa lu maksa sih? Ngapain gua camping di Gunung Kapur? Mana isinya sarjana semua? Enggak, kita ngomongin masalah kehidupan percintaan. Soalnya gue tuh nggak pernah tahu, jarang gue nonton. Kenapa sih lu ketika orang dibahas masalah percintaan, kenapa sih lu berusaha ngeles-ngeles? Soalnya gue jarang nonton narasumbernya lu tuh selalu MC tahu. Lu pernah nggak jadi dangdut? Jarang yang. Lu nggak pernah ya? Apa? Mau jadi narasumber gitu ya? Mau, tapi gue ngerasa hidup gue nggak menarik. Gue lebih seneng ngulik orang. Enggak, Bang, lu menarik banget, Bang. Orangan lu di dunia entertainment itu banyak banget, itu tandanya lu menarik. Oke, nih. Usia lu 26 tahun, ya kan? Dengar kabar katanya lu pernah ditinggal menikah. Ya, Bang, ini sampai durasi berapa menit sih, Bang? Gimana perasaan lu ketika lu ditinggal nikah? Ini diwaktuin berapa menit dulu? Ini udah Gimana mau perasaan lu ketika Tuh, sampai kayak tadi di brownies ada lu cerita lu kalau udah cinta nggak di brownies, nggak di rumpi, nggak di omuen gini semua. Di apa katanya kalau lagi cinta banget sampai
kayak kecintaan gitu. Namanya tulus, Bang. Ih, oh lu udah sempet deket sama Tulus? Lu kalau udah cinta sama orang begitu? Tulus kan adu rayu, gua adu pantun. Ya. Berarti lu cocoknya sama Bang Opi berarti jodoh lu. Tapi dia istrinya banyak. Bang Opi. Iya. Ya dia pintar, dia ini ngebelok-belokinnya dia. Bang Opi istrinya. Kenapa sih lu nggak mau dibahas tentang kisah asmara lu? Bingung, Bang, gak ada yang menarik di dalam hidup gue menurut gue ya. Celah. Apa? Pernah pacaran sama masinis, sama dokter. Emang lu pengen punya pacar dari ya itu? Apaan? Semua jenis-jenis pekerjaan gitu. Nah, bukan gue yang mau sih. Gimana sih lu nemu orang? Kan lu nggak tahu sebenarnya pekerjaannya apa ya. Terus ketemu ngobrol, terus lu nyaman. Pas tahu, oh kerjaannya ini gitu. Kalau kita kan di internet kan orang-orang udah tahu duluan ya. Udah dicari tahu di Google udah ada, pasti betul, Wikipedia udah banyak. Jadi kayak ya udah, jadinya beda-beda dah. Yang paling berkesan dari lu apa, Bang? Yang paling berkesan dari mantan-mantan lu? Yang dokter. Udah. Kenapa akhirnya bisa putus kalau paling berkesan? Karena itu ada. Janganlah, Bang. Dia udah nah, Bang. Nanti pasti ada potongan cuplikan TikTok nanti takutnya. Terus nyampe sono LDR. Gua nggak bisa LDR. Oh, lu nggak terus bisa LDR. Ya udah dia LDR. Ya udah gue sedih kan. Oh, dia di luar negeri LDR-nya. Enggak, di luar Depok ya. Kebagusan, cuma kebagusan. Timbang nyebrang doang begitu doang. Kebagusan. Ya udah, kalau lu nggak nyaman dengan pertanyaan tentang pasangan hidup lu, gue mau sedikit nanya tentang bagaimana kedua orang tua lu mendidik lu. Hah? Oh, seru banget dah. Keluarga gue nih, keluarga santai, tau Betawi gak? Tahu. Yang kayak rezeki mah ntar juga ada gitu. Udah abisin aja kalau mau mah gitu. Jadi kayak rezeki hari ini buat besok gitu udah. Udah, yang penting gue ada rental PS kan di rumah. Jadi tuh makan sehari-hari tuh dari rental PS. Jadi tuh gue buka rental PS kan dari dulu. Dan sekarang rental PS. Siapa yang ngejagain rental PS-nya? Gua, abang gua, emak gua, bapak Bener. gua, terserah. Ya. Jadi tuh rental PS tuh rame banget, Bang, di rumah gua. 2.000 sejam dulu. PS berapa ya? 2. Iya, 2.000 yang PS 2. PS 3 goceng. Oke. Nah, dulu gua punya itu buat kehidupan gua sehari-hari, Bang. Lumayan lah. Terus kan gua SD, SMP, SMA negeri. Jadi kagak bayar, kayak kuliah juga negeri, jadinya nggak bayar juga kan. Jadi kayak terus kayak ibu gua nih nggak pernah yang namanya posesif gitu sama bapak gua. Ya udah terserah. Terus kayak yang penting lu tahu lu benar gitu. Pokoknya lu tahu lah mana yang benar, mana yang kagak. Jadi lu udah gede gitu. Jadi ya udah sampai sekarang dah. Tapi emang orang Betawi emang baik-baik banget tau. Iya. Apalagi kalau nenek-nenek ya, Bang. Sering banget ngasih duit. Padahal dia kagak punya duit. Lah gimana ceritanya? Kayak misalnya dia nggak punya duit nih, dia anaknya ngasih misalnya barang 100-200. Nah nanti dia tuh itu duitnya bukan, maksud anak-anaknya tuh disimpan buat lu ngaji. Ini kagak. Ada cucunya nih dikasih ceban lah habis ya. Emang begitu. Emang nenek-nenek Betawi itu maksudnya. Gak usah nenek-nenek, almarhum kong gue juga begitu. Tiap gue datang nemuin dia, gue pasti dipalak. Dia ngomong begitu, biar kata umur 90. Wen, jatah preman nih. Kasih duit. Gak lama kemudian, besok ketemu lagi, belum lama, minta lagi. Iya kan, habisnya buat cucu kan? Iya, dikasih buat cucu, dikasih buat anak. Iya. Mungkin ada kepuasan tersendiri gitu. Iya. Nah tapi bokap nyokap melihat lu berhasil seperti ini? Biasa aja sih. Kayak gimana ya? Ya udahlah, rezekinya dia gitu. Sesantai itu bokap nyokap? Iya, orang bokap nyokap gue aja nggak pernah minta apapun dari gue. Gue pengen kasih mobil, kagak perlu gitu. Ya udah kata emak gue, masih ada motor gitu. Ya udah. Gue mau renov, Bang. Kagak. Oh udah lu beli rumah lagi aja, ibu begini aja sama ayah gitu.
Serius? Iya kata gue, bapak gue malah bikin kolam lele, kandang ayam buat hidupnya dia. Kata dia bikin kandang ayam lumayan 3 bulan gede gitu. Maksud gue kan ayam beli aja ya di ini kan, kalau ini bau ayam ya rumah gue jadinya bang. Usia berapa sih bokap nyokap? Lahir 70 30 Berarti mana ya? Kita panggil Jerome Pauline dulu kali ya. Enggak, skip berarti 50 ya? 64 masih, berarti sekarang. 64 ya. Tapi masih seger-seger bang. Masih seger-seger, tapi kayak kata gue, orang tua gue bukan tipe yang posesif terus kayak nyuruh-nyuruh anaknya ini kayak lu aturan S2, lu tuh gini-gini, nggak pernah. Adek gue aja kayak ya udah terserah aja gitu, mau jadi apaan terserah aja. Soalnya kayak emak bapak gue kayak kagak pengen ngekang gitu loh bang. Soalnya ada anak yang dikekang, malah anaknya bandel banget bang di rumah gue. Kayak misalnya lu jam 6 maghrib kalau belum balik lu ya, gua tutupin lu gini-gini. Anaknya malah kayak gitu bang. Ya salah bang, pergaulan bebas. Iya. Terus kayak ya udah jadinya yang posesif banget juga nggak bagus ya. Tapi ada anak yang diterlantarin banget sama mama bapaknya, bukan dibebasin banget. Bener-bener terlantar anaknya. Dibebasin ya bebas banget gitu kan. Iya. Gue makanya bingung gimana ya cara treatment, kayak misalnya nanti orang tua treatment ke anaknya tuh kayak gimana. Betul. Karena tuh ternyata ada yang dibebasin, ada yang berhasil, ada yang dibebasin emang beradulan juga. Betul. Nah gue termasuk yang nggak dibebasin justru. Oh. Beneran, yang tadi lu cerita, maghrib harus di rumah ya, lewat dari maghrib ada aja yang dipukul pasti. Ya, stereotip orang tua zaman dulu lah. Berarti sesantai itu orang tua lu, membentuk lu, nggak ada beban lu justru ketika lu nggak dikasih larangan apa-apa, lu justru bisa malah mikir, lebih menjaga kepercayaan orang tua lu. Gue kayak malah enggak lah, gue nggak mau ini gitu-gitu. Malah jadi kadang-kadang suka kasihan kalau misalnya gue pengen ngelakuin sesuatu kejahatan gitu. Enggak lah, gue inget emak bapak gue gitu. Soalnya kayak siapa lagi kalau bukan gue bang. Soalnya emak bapak gue tuh kayak dikasih duit syukur, nggak dikasih duit ya udah gitu. Kan gue kayak aduh nih orang tua maunya diapain ya. Makanya gue males dah kalau misalnya nemu cowok yang udah kelihatan dari muda males, gue udah males banget udah. Main Mobile Legend mulu, player bukan kata gue. Nggak mau. Semua. Untung gua datang lebih dulu daripada lu datang. Kalau lu datang lebih dulu, sampai gua datang juga nggak ada yang Rajin mulu ya bang. enggaknya itu begitu. Salah satu karyawan gua bilang ini, Pak Wendy, ya. Yang lain baru gini. Ada yang tiduran, ada yang di bawah, ada yang di sofa. Ada kaget. Iya gitu, bener. Tapi itu bener lah, artinya kan lu kan sudah bekerja keras, lu tipikal wanita yang mau bekerja keras buat diri lu dan buat keluarga lu. Artinya lu harus mendapatkan pasangan yang bukan setara ya. Iya, tapi lu juga kan mau dong dibahagiakan sama pasangan lu. Capek gua kata gua ya. Tapi ada tuh mantan gua main game mulu emang, tapi dia players, bener-bener ikut turnamen. Tapi ada laki kagak ikut turnamen, kagak apa, main game mulu. Gue tuh kesel banget. Ya mungkin dia main game Mobile Legend tapi ikut turnamen. Nah, turnamennya turnamen mancing. Ikut turnamen mancing. Nah, kalau lu jujur, sebelum lu jadi artis sama sesudah jadi artis, sahabat lu ya, gue ngomongin sahabat bukan teman mah pasti banyak lah. Sahabat lu bertambah atau berkurang? Sebel banget gue, sahabat kan gue dikit ya. Maksudnya SD paling 2 orang. Siapa tuh? Neneng, Fatin, siapa lagi? Kalau artis Neneng, Fatin, Feby Putri, Gea Indrawari, Soho Halilintar. Udah yang artis itu doang, karena setara gitu loh bang, kayak umurnya sama. Tapi kalau yang kayak SMP, SMA gitu-gitu tuh ada, tapi ya sahabat gue tuh kalau minjem duit ya kagak dipulangin gitu. Terus kayak jadi putus hubungan bang, kan gue jadinya sayang ya. Maksudnya dulu SMP dia baik bang, numpangin gue. Kan dulu gue SMP kagak ada kendaraan ya, ditumpangin gue gini-gini. Pas gue jadi sukses gitu ya, terus dia minjem duit tuh 5 juta. Dia kerja di bank.
Lanjut. Detail banget ya bang. Detail Jangan banget kayaknya lu. Iya makanya. Gue kedetailan udah lah gitu. Tapi pinter nih orang manfaatin talk show gue buat nagih utang nih pinter ya. Karena detail gitu ya. Orang bilang aja teman gue minjem bang, kan gue sebel gitu. Temen gue bang minjem SMP 5 juta, lu jelas banget itu. Ya. Terus akhirnya terus rusak gara-gara perutang-utangan itu. Iya, terus kan yang gue sedih apaan? Biasanya gue kan dia kerjanya di bank, bank gede gitu kan. Nah, gue biasanya kalau ke bank dia tuh nyapa. Sekarang gue ke bank dia tuh langsung melengos gitu bang, langsung pura-pura pergi kemana gitu-gitu. Udah bayar tapi utangnya? Belum sampai sekarang. Gimana ya caranya ya? Jangan nanya gue dah. Jangan nanya gue dah. Nasib kita juga sama. Terus oke. Nah, udah. Artinya circle pertemanan lu perlahan-lahan pasti akan berkurang, pasti akan terseleksi. Pasti lu juga punya ketakutan, apalagi memulai membuka diri lu untuk pertemanan yang baru, karena lu nggak bisa menilai apakah orang itu memang pure pengen berteman atau ada maksud. Ya pasti. Tapi gue nggak bang, gue tuh gampang banget kalau berteman gitu. Kayak siapa aja gitu bisa berteman sama gue. Tapi kalau sahabat kagak. Kayak paling gue Fatin lagi gitu, Gea, udah dia doang. Tapi kalau kayak misalnya di lokasi, siapa aja gitu bang. Oke. Iya gak sih, kita kayak gitu gak sih? Iya betul. Kayak betul, ngobrol pasti. yang penting. Terus kayak ya udah nanti kayak lu butuh, misalnya gue butuh gua gitu kayak Arfa kemarin tuh lu kayak gini-gini gak gitu-gitu. Nah ya udah berteman gitu. Oke. Tapi kalau boleh tahu seorang Arafah pernah gak ngerasa capek secara batin dan kapan itu terjadi? Ketika apa terjadi? Capek batin tuh kayak gimana ya contohnya? Kayak lu kayak ngerasa fucked up sama hidup, kayak aduh gua udah sampai nggak mau ngapa-ngapain, bingung ngapa-ngapain. Karena terlalu banyak beban di dalam hidup lu dalam satu kurun waktu gitu. Kayaknya belum dah. Soalnya gue masih pengen keliling dunia gitu. Kayak masih ada, tapi gue pernah waktu diving gue ke 10 meter, terus kata gue, apa gue nggak usah keluar lagi ya gitu bang. Jadi kayak, tapi ntar gue meninggal, ya udahlah gue keluar lagi aja gitu. Tapi pernah kayak ada capek banget dah gitu, tapi nggak capek-capek banget sih. Ya capek-capek. Karena gue ngerasa. Apa yang menguatkan lo? Ketika lo lagi ngerasa capek banget, apa yang nguatin lo? Arafah? Duit. Tapi kalau lu semua pinter sih sebenarnya obrolan kita dari awal sampai akhir emang intinya dia demen banget duit sih sebenarnya. Demen banget duit, nggak mau kehilangan duit juga ya. Iya karena gue tahu gimana rasanya kagak punya duit bang. Males banget gue nggak punya duit. Tapi gue sekarang tuh udah tipe yang milih-milih kerjaan. Ya, kayaknya gue nggak mau ini gue nggak mau ini gitu. Soalnya yang lu bilang gue nggak mau capek batin kan gitu ya. Betul. Misalnya kita nggak suka tapi kita dipaksain kan batin banget ya. Nah gue tuh udah nggak kayak gitu. Misalnya gue nih. Lu nggak mau ngoyo dengan hal-hal seperti itu. Iya gue nggak mau. Lu nyari kenyamanan dulu. Iya gue misalnya nih di Brownies. Iya. Ada Bu Ayu gitu misalnya, ada siapa gitu. Udah gue mau gitu. Soalnya aman lah gue gitu-gitu. Tapi kalau misalnya nih pekerjaannya kayak wah ini susah banget nih gimana ya, gue nggak bisa, udah gue nggak ambil, takut gue. Walaupun budgetnya gede. Nah kalau itu masih bisa dipikirin. Kita udahin aja ya. Gue mau ngulik ke arah mana pasti di ujungnya duit. Ya udah sekarang Arafah, satu hal, satu kata. No. Satu kata yang merepresentasikan hidup lo, mewakili hidup lo dari dulu sampai sekarang apa? Muantap. Arafah. Ponakan ingat, uang tidak bisa membawa kebahagiaan, apalagi kalau uangnya nggak ada di rekening kita.